Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Andri Rizky Afif dari kelas 06 FKKP 006. Di sini saya akan membahas tentang pemetaan audiens berdasarkan komunikasi kesehatan. Pertama ada sosiologis. Kita membedakan audiens tersebut berdasarkan umur, gender, tingkat pendidikan, pengetahuan pekerjaan, pendapat, dan agama. Kita melihat dari audiensnya siapa audiens tersebut. Yang kedua tentang psikologis, berdasarkan psikologis. Yang pertama ada konsep diri. Kita melihat dari audiens tersebut. Kita memandang dalam perspektif audiens. Kita dalam dua perspektif, pemateri dan audiens. Misalkan audiens tersebut adalah wanita cenderung lebih suka dengan sesuatu yang berbau emosional. Kita akan membawakan materi dengan emosional sehingga audiens tersebut akan lebih tertarik. Kebutuhan audiens itu ada inklusi, afeksi, dan kontrol. Kalau inklusi, kita tidak akan melihat latar belakang dari audiens tersebut, sehingga audiens tersebut akan merasa diterima. Kita tidak peduli siapa audiens tersebut, kita yang penting memaparkan materi agar audiens tersebut bisa menerima kita sebagai pemateri. Kemudian ada afeksi. Afeksi itu melihat dari audiensnya yang dibutuhkan. Misalkan dia butuhnya sesuatu yang tentang perhatian, kita berikan kasih sayang sehingga dia akan merasa diajak atau merasa tersentuh, sehingga dia akan menerima kita sebagai materi. Yang terakhir ada kontrol. Kita akan mengambil kendali atas perasaan-perasaan mereka. Antropologis itu berdasarkan budaya, kearifan lokal, dan kebiasaan-kebiasaan. Kita mematakan audiens berdasarkan kebiasaan mereka. Seperti suku Betawi, kita harus mempelajari budaya mereka sehingga mereka dapat menerima kita. Analisis berdasarkan konteks percakapan. Ukuran audiens, kita melihat seberapa banyak audiens tersebut. Semakin banyak audiensnya, semakin sulit untuk dikontrol. Lingkungan fisik, semakin nyaman lingkungan tersebut, seperti misalkan kondisi panas, lembab, dingin, atau sebagaimana lingkungan tersebut, kita harus paham apa yang audiens butuhkan, apa yang audiens merasa nyaman. Jika lingkungan tersebut tidak dirasa nyaman, kita harus ganti lingkungannya. Ketepatan yang sesuai, kita harus melihat audiens tersebut, apakah audiens tersebut sibuk atau tidak. Kita harus tepat dalam mengajak audiens tersebut untuk berinteraksi. Waktu bicara yang sesuai, kita harus melihat waktunya pagi hari, siang, atau larut malam. Jika larut malam, tentu tidak akan efektif untuk diajak berinteraksi. Berdasarkan terpaan pesan. Pertama, selective exposure. Yang pertama itu kita melihat audiensnya, relasinya. Saya seorang farmasis dan dia seorang farmasis. Tentu akan lebih mudah untuk kita bawa topik pembicaranya. Gelombang perubahan di sini kita sebagai pemateri harus memegang kendali atas topik-topik yang akan dibawa. Jangan sampai belebar kemana-mana. Denucleation effect itu adalah teknik manipulasi. Gimana kita caranya memanipulasi perasaan-perasaan dari audiens sehingga mereka akan merasa tertarik dengan materi yang akan kita sampaikan. Audiens partisipasi dari audiens seperti jasa, materi, dan uang itu kita harus gunakan sebagaimana audiens mau. Kita harus menghargai apa yang mereka berikan sehingga mereka akan merasa dihargai juga. Motivasi, kita harus melihat audiens tersebut butuh motivasi sesuatu yang tentang apa. Jika dia sedih, kita berikan semangat yang sesuai dengan topik saat itu. Dia sedang terpuruk, begitu juga dengan topik pembahasannya, motivasi yang kita berikan. Ini adalah video tentang kebiasaan kearifan lokal warga Indonesia tentang rematik. Biasanya generasi milenial itu sudah sering membicarakan tentang rematik. Nah, di video kali ini dia memetakan audiens sesuai dengan topik pembahasannya rematik. Jadi pemateri ini mematakan apa yang kearifan lokal itu biasa sebutkan. Di era COVID saat ini, banyak dari kita pasti sudah terbiasa mandi ketika pulang ke rumah setelah beraktivitas seharian di luar. Namun, seringkali kita tiba di rumah terlalu larut, sehingga kita terpaksa harus mandi di malam hari.
Jangan keseringan mandi malam, nanti rematik. Menjadi teguran yang tidak asing bagi sebagian besar dari kita, bukan? Apakah benar mandi malam bisa menyebabkan rematik? Bukankah memang lebih baik jika kita mandi setelah aktivitas di luar, meskipun kita baru pulang di malam hari? Untuk mengetahui kebenaran di balik klaim mandi malam dan rematik, mari kita simak video ini. Rematik secara medis dikenal dengan nama rheumatoid arthritis. Penyakit ini adalah kondisi peradangan pada sendi yang menimbulkan rasa nyeri dan kekakuan pada sendi yang terkena. Penyakit ini dapat mengenai semua orang, baik laki-laki, perempuan, tua maupun muda. Jadi, rematik tidak hanya terjadi pada orang tua, namun bisa juga terjadi pada remaja dan disebut juvenile idiopathic arthritis, yang mungkin akan kita bahas di lain waktu. Normalnya, sistem imun tubuh hanya menyerang bakteri atau virus atau jamur yang menyerang tubuh serta sel tubuh yang terinfeksi. Namun, pada kondisi autoimun, sistem imun malah menyerang sel tubuh yang sehat dan tidak terinfeksi, sehingga menimbulkan inflamasi atau peradangan pada daerah yang diserang oleh sistem imun. Pada rematik, sel yang diserang oleh sistem imun adalah sendi dan jaringan di sekitarnya yang menimbulkan rasa sakit dan kekakuan akibat peradangan yang terjadi. Rematik paling sering mempengaruhi sendi tangan, pergelangan tangan, dan lutut. Lalu, mengapa seseorang dapat terkena rematik? Penyebab sistem imun menyerang sendi dan menyebabkan rematik sebenarnya masih belum diketahui secara pasti. Namun, terdapat beberapa faktor risiko rematik, seperti merokok, genetik, obesitas, dan lain-lain.